Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai berdoa dulu, dipimpin oleh KM-nya ya. Siapa KM-nya di sini? Rizkia. Rizkia, ya Rizkia, silakan pimpin doa. Sikap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa disebutkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Udah pada sarapan semua ini makanya. Belum 2 hari. Ya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Ya, di absen dulu. Alma Sana ada. Davin, Humaira. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kematerian yang kemarin. Masih tentang jenazah ya. Kemarin ada yang tahu nggak kita ngebahas apa minggu lalu? Ada yang tahu? Yang ada ngebahas apa kemarin? Tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Oke, ada satu lagi ketinggalan. Ada lagi. Fadil, apa? Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Gimana menyolatkan jenazah? Takbir dulu, terus membaca Al-Fatihah, terus takbir lagi, terus bersolawat, takbir lagi, terus salam. Salawat, takbir lagi, salam. Ada yang ketinggalan nggak? Doa. Doa ya. Jadi pertama takbir, kemudian Al-Fatihah, takbir lagi, sholawat, takbir lagi, doa yang pertama, takbir lagi, doa yang kedua, baru salam. Pas tepuk tangan dulu untuk emailnya sama. Masih ingat ya yang kemarin. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang ziarah dan takziah. Ada yang tahu nggak ziarah dan takziah? Nih, ada tujuan pembelajarannya ya di sini ya. Jadi kita akan membahas tentang dalilnya. Jadi ziarah itu ada dalilnya sebetulnya ya. Terus yang kedua, tata caranya ziarah dan takziah. Bagaimana ketentuannya? Yang terakhir baru hikmah. Ada yang pernah ziarah kubur di sini? Atau takziah? Pernah ziarah kemana Rafli? Ke TPU kakek. Oh, kakek. Ziarah pas hari lebaran. Yes. Rata-rata pas hari lebaran ya. Kalau yang pernah bertakziah, takziah itu apa? Coba takziah dulu apa? Takziah ada yang tahu nggak? Dafa. Ini takziah teh kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mengunjungi kerabat atau keluarga dekat yang tertimpa musibah kematian. Nah, ya. Jadi kayak Tepuk tangan dulu untuk Dafa. Dan Rafli tadi. Jadi takziah itu dilakukan ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita mengunjungi keluarganya. Jadi lebih kepada keluarga fokusnya gitu ya. Jadi kalau kalian nggak keburu mengkafani, menyolatkan, minimal kalian takziah ke rumah kerabatnya. Terus jangan minta makanan ya, kalian yang harus bawa makanan gitu. Biasanya terbalik, semua diada-adain, padahal kan lagi berkabung ya, capek 2 kali jadinya, harusnya yang menengok gitu syariatnya ya, gitu ya. Oke, di sini ibu ada video, kalian amati videonya. Di sini ibu ada videonya tentang takziah. Jadi kalian tolong perhatikan, nanti ibu akan tanyakan ya apa isi videonya. Siapa yang mau menyampaikan isi dari video yang tadi? Ada? Alma, silakan Alma. Adab-adab yang bertakziah itu yang pertama mendoakan orang yang meninggalnya gitu. Jadi kayak apa ya, memberikan doa agar yang meninggal ini diberi ampunan oleh Allah. Terus habis itu hindari pembicaraan yang sedih. Jadi biar suasananya tuh kebawa gak sedih terus gitu. Hindari pembicaraan dan ketawa yang terlalu terbahak-bahak.
Terus kalau bisa ikutin pemakamannya sampai akhir. Jadi kita tuh kayak melayatin itu sampai akhir pemakaman, dan yang terakhir kalau bisa ke keluarganya tuh kita ngasih makanan. Jadi sebenarnya emang yang tadi sesuai ibu katakan, kalau sesuai syariat itu seharusnya kita yang ngasih makanan ke keluarga yang ditinggalkan. Nah, terima kasih. Taziah ya. Jadi taziah itu tadi niat dulu, kemudian ada doa-doa, kemudian kalau misalkan kalian ketemu sama keluarganya terus masih meraung-raung, dipeluk gitu, terus dihiburnya dengan apa? Dengan doa tadi yang kata Alma gitu ya. Kalau keburu masih ada mayitnya, kalian cepat sholatkan ya, ambil wudhu, sholatkan. Tapi kalau misalkan mayitnya keburu dikubur, berarti kalian berlama-lama dulu di keluarga yang ditinggalkan itu ya. Oke. Ibu akan bagi kelompok sekarang ya. Jadi ibu akan bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ibu sudah kirimkan list kelompoknya, list nama kelompoknya. Coba kelompok 1 siapa saja di grup kemarin? Acung kelompok 1. Udah ya, lengkap ya. Dari Akbar sampai Fadil. Kelompok 2, Cung. Oke, dari Naila sampai Rizia. Kelompok 3 dari Rosi sampai Fadli. Oke, lengkap semua ya. Ibu akan kasih masalah. Jadi kalian kasih masalah. Udah banyak masalah, nambah masalah aja ya. Tapi dengan masalah ini kalau beres semua masalah jadi terselesaikan. Jadi tambah. Ya, kelompok 1 itu pembahasannya ya tentang tata cara takziah atau adab. Permasalahannya adalah yang tadi. Jadi ketika bertakziah kan ada ya yang suka dalam 7 hari, dalam 14 hari, 100 hari, 40 hari tahlilan ya. Nah, ada yang bilang kalau yang mengunjungi atau yang mengikuti tahlil itu harus mendapatkan oleh-oleh atau souvenir atau hidangan dan lain sebagainya. Ada satu keluarga yang ditinggalkan oleh kepala keluarganya tapi tidak memiliki uang untuk mengadakannya gitu, mengadakan tahlilan yang dilaksanakan dengan harus membeli souvenir lah ya gitu. Terus mereka berhutang beberapa juta rupiah gitu ya untuk melaksanakan ini. Nah, bagaimana pendapat kelompok kalian kalau dikaitkan dengan tadi ya takziah yang tadi? Coba ya kelompok 1 itu. Kelompok 2 mana? Siap dikasih masalahnya? Siap Bu. Udah terbiasa Bu. Oh, udah biasa ya Rafi ya. Kelompok 2 itu kan kalian tentang ziarah kubur. Nah, kalau tentang ziarah kalian bahas tentang tata caranya pastinya ya. Tapi ibu kasih masalah supaya nyambung. Permasalahannya adalah apa coba? Tebak dulu kalau ziarah kubur. Kalau jarang nginjak makam orang lain Bu. Ziarah apa? Nginjak makam orang lain. Gimana ziarah kubur? Sedihnya nggak kena tempat Bu, jadi jongkok di makam orang lain Bu. Bisa. Ya lumayan lah ya itu ya Rafi ya. Oh gitu. Ibu tahu kok sama. Jadi gini, kelompok 2 masalahannya itu ada ya. Kalian tahu nggak yang suka mengadakan ziarah tapi beberapa hari ke makam-makam para wali gitu, tahu nggak? Enggak. Para wali sunat, tahu? Nah itu ada yang menyalahgunakan. Jadi ada yang sampai sujud di makamnya. Boleh nggak sujud di makam? Boleh. Sujud ke makam para wali. Sujud, itu betul sujud. Nah itu ya. Jadi ada yang mengadakan ziarah kubur dengan tata cara di luar syariat gitu, seperti sujud di makam, terus udah gitu teh menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajib gitu ya, ziarah tuh gitu. Ziarah wajib nggak? Nah itu nanti kalian bahas wajib enggaknya. Oke? Kelompok 2 siap ya? Insyaallah. Oke. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 paling gampang. Kelompok 3 hanya menyebutkan hikmah dari takziah dan ziarah kubur itu aja.
Taziah 5, ziarah kubur 5. Silakan dalam waktu 10 detik duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4. Ya kan emang ditujuin buat main. Jadi kayak misalnya Masalahnya baru. Nah, adab yang betul adalah ya. Waktunya sudah habis, 15 menit sudah berlalu ya. Silakan kelompok 1 ke depan semua untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dah? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dari adab-adab bertakziah dan kasus masalah yang diberikan oleh Bu Bella. Dari keluarga yang mengadakan tahlilan tapi dananya itu dari hasil hutang gitu. Jadi karena mereka nggak punya dana, jadi mereka berhutang demi masyarakat pengembangan yang terima dan membuat makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Yes, dulu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Misalnya nih ya, kita kan lagi di Amerika Serikat, terus ada saudara kita di Indonesia yang meninggal. Terus salah satu cara efektifnya kita video call. Nah itu termasuk tazkiyah gak sih? Taziah itu mengunjungi atau melayat ya, mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah. Kan kalau video call itu kan nggak mengunjungi kan, jadi nggak datang ke si rumah yang ditinggal oleh si yang meninggal itu. Jadi kayaknya itu bukan termasuk taziah. Paling cuma penghiburan. Cukup sekian sampai di sini saja presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silakan lanjut dulu kelompok 2. Silakan dimulai. Kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tentang ziarah kubur dan kasus yang diberikan oleh Bu Bella. Untuk masalah yang tadi diberikan Bu Bella ada tentang berziarah kubur ke makam wali atau ulama. Ada yang mau ditanyakan mengenai berziarah? Aku mau nanya, Boleh sama. Jadi pertanyaannya. kalau misalnya ada seorang anak, dia tuh nggak deket sama bapaknya, ya meren gara-gara apa gitu ya, gitu bisa. Terus bapaknya itu meninggal, tapi karena dia nggak terlalu sayang sama bapaknya, dia nggak pernah ziarah ke makam bapaknya. Itu dosa atau enggak? Jadi tadi kan pertanyaannya dosa apa enggak kalau anaknya nggak pernah ziarah ke orang tuanya karena orang tuanya emang nggak dekat aja sama anaknya. Gimana tuh? Kalau kata kita sih dosa karena apa ya, mau gimana pun, mau seburuk apapun perlakuan orang tua ke kita, karena kan mereka yang nafkahin kita gitu. Jadi terus kita tuh secara langsung kan satu darah dengan mereka, meskipun emang kita nggak dekat harus tetap mendoakan dan tetap berziarah. Bisa berziarah. Jadi dianjurkan berziarah ke keluarga. Jadi jangan datang ke bapak ya Pak. Terima kasih kelompok 2. Ya, Terima kasih kembali. tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Boleh Pak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok paling terakhir, kelompok Salman dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi
untuk pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai hikmah dari ziarah makam dulu. Boleh dibacakan? Hikmah dari ziarah kubur, yang pertama adalah mengingat kematian, yang kedua adalah dapat Semua kelompok sudah presentasi. Ibu hanya menambahkan saja ya. Tadi dari kelompok 1, apa tadi ya masalahnya? Tentang ini ya, tentang tahlilan. Tadi ada yang bertanya dari kelompok 2 terkait video call. Itu termasuk takziah atau bukan? Betul ya, kalau takziah itu mengunjungi, bertemu langsung. Video call apakah termasuk? Bukan termasuk takziah, tapi itu termasuk ke dalam doa. Jadi saling menguatkan gitu. Itu juga sama berpahala. Oke? Paham ya? Kelompok 2 tadi yang bertanya siapa? Tangan. Yang presentasi kelompok 2 yang bertanyanya siapa? Pertanyaannya terkait apakah tidak berziarah ke makam itu boleh? Apakah berziarah itu wajib atau tidak? nah, tapi tadi kayak beda ya pertanyaan. Oh iya itu ya tadi ya, nggak apa-apa ya sekaligus. Jadi ziarah itu bukan berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dimana kalau kita tinggal di Amerika tapi kuburannya di Indonesia misalkan gitu. Yang tadi dosa ya, yang tadi dosa itu lebih kepada seorang anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu anak durhaka. Sebagaimanapun orang tua udah kejam banget sama kita, udah pernah mukul kita, tapi ketika mereka meninggal tetap kita harus mendoakan karena itu satu-satunya yang masih mengalir ke mereka yang sudah meninggal ya. Jangan jadi anak durhaka, nauzubillah ya min. Gitu ya. Ya, jadi hikmahnya itu tadi kata Gifari ya. Jadi apa? Peduli terhadap sesama saudara muslim, apalagi orang tua ke anak ke orang tua, itu kan ada ikatan darah gitu. Ya seperti itu untuk hari ini ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu berikan reward untuk 3 kelompok ya, karena sudah presentasi secara maksimal. Tepuk tangan dulu. Kelompok ke atas 3 kelompok ya. Kemudian terakhir akan ada post test ya. Coba kalian kerjakan post test yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup. HP-nya semua keluarkan, silakan kerjakan 5 menit atau 10 menit. 10 menit dari sekarang, silakan kerjakan. Jung yang nilainya 100. Aku ngejelasin. Lumayan banyak ya. Yang nilainya 60 ke bawah. Gak ada. 70. Gak ada. 80. 90. Jadi ini 90 dan 100 ya rata-rata alhamdulillah. Oke. Tugasnya untuk kalian baca materi selanjutnya tentang dakwah, khutbah dan tabligh. Nanti akan ada praktek juga ya. Ya, Bu. Terus saja mau ditambah ini enggak soal? Jangan Bu. Tadi udah Bu, ini teh susah. Oh ya susah. Sabar. Tapi 100. Cuman baca aja berarti ya tugasnya ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini silakan. Aku mau ngejelasin Bu. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang adab-adab berziarah, adab-adab takziah, sama kita dapat mengambil hikmah-hikmah dari ziarah dan takziah, yaitu kita harus baik terhadap sesama muslim, orang tua dan lain-lain. Ya, segitu aja Bu. Kita tutup dengan hamdalah. Istighfar. Dan doa kifaratul majelis. Kalau gitu sampai jumpa di pekan selanjutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.